4-5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya tuh kan. Udahlah kalau bisa jangan pakai BPJS. Itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit. Gitu kan ya. Betul, Mas. Terus termasuk itu apa? La haula wala quwata Kalau illa teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan tuh kan di depan rumahnya selalu ditempel nih Keluarga miskin. keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget Itu nggak sih? afirmasi nggak sih, Mas? Nah, Itu afirmasi loh. larang. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap Nggak miskin. malah pengen dianggap miskin. Iya, iya. Orang zaman dulu kaya-kaya loh, Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama betul. dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. Tapi menurutku itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak apa tuh namanya? Merusak Islam loh. Sekarang iklan di YouTube dibanjiri sama Quran saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong, Kak Roma. Ini nih kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian kenapa ya umat Islam kok melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya? Sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa nggak Gimana? gunain itu untuk beli Al-Quran Gimana ya? tuh? Gimana tuh? Logikanya gimana? Kelakuannya itu. Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh, Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu, 100% hadiah di live saya, bahkan ketika kalian memberikan TikTok Universe, itu adalah 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang, kita miskin, saya belikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau. Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendra-nya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali ya. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela. Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih Mas. Dalam 2 hal. Apa? Pertama itu afirmasi. Kedua, ya itu kan bisnis. Kan saya udah bilang, permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Gimana sih Kak Roma? Caranya pelan-pelan yang realistis, yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian, tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpimu. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya,
Orang-orang yang memiliki, pertama, pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam, Mas. Karena identitas lama ini berasal dari, pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya. Yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang. Selalu meributkan tentang, apa sih namanya, percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin, Mas, di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat nggak tahu dari mana. Mikirin lagi 5 jutanya buat apa ya? Oh jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya dapat bisnis kayak gini. Oh untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi tabarakallah. Terus baca doa tidur kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma, hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh. Oke? Lihat. Ini aja tuh isinya udah banyak ya. Apalagi kamu ikut seminar. Yang terakhir, Mas. Apa tuh? Berani, guys. Berani. Berani. Tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Sampai Tuhan berkata, nak waktunya kamu kembali. Kembali untuk menjadi raja yang sesungguhnya gitu loh, Mas. Jangan pergi kembali ke alam bakar. Ya Allah ya Rabbi. Mas Hendra aja jahat.